Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalian hari ini puasanya? Masih pada kuat kan? Alhamdulillah Ibu masih. Bu. Iya Bu. Oke, untuk mulai pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi indahnya berakhlak terpuji. Sebelumnya saya absen dulu ya. Aida Fitria. Hadir Bu. Ya, selanjutnya Nabila Maulida. Kenapa off cam? Hadir Bu. Oh, oke. Selanjutnya Regita Inestiana. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Oke. Sekarang kita langsung ke materi. Ibu izin share screen dulu ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Sekarang kita bahas materi tentang indahnya berakhlak terpuji. Sebelumnya ada yang tahu nggak definisi dari berakhlak terpuji itu apa? Akhlak mulia Bu. Akhlak mulia. Iya, tadi Nabila Maulida bilang berakhlak terpuji itu berakhlak mulia. Langsung aja ya kita ke penjelasannya. Jadi, indahnya berakhlak terpuji ini terbagi menjadi 4, yaitu ada berbaik sangka, simpatik, toleran, dan hidup rukun. Nah, masing-masing dari sini nanti akan saya jelaskan. Pertama itu ada berbaik sangka. Berbaik sangka itu kita memandang atau menyikapi segala sesuatu secara baik. Jadi, kalau biasa yang kita kenal itu dengan husnuzon, dengan istilah husnuzon. Nah, berbaik sangka ini juga terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 12, yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita sesama muslim nih, utamanya kita harus selalu berbaik sangka, berprasangka baik sesama. Di sini ada contoh-contoh berbaik sangka. Pertama itu ada saling menghormati, kayak kita menghormati yang lebih tua, guru, dosen, kakak kelas, gitu. Terus kemudian ada berbuat baik kepada sesama. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kita harus berbuat baik kepada sesama tanpa memandang umur, ras, suku, dan lain-lain. Kemudian saling menolong dalam kebaikan. Nah, ini nih penting banget. Ini tuh sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada teman kita yang kesulitan gitu, kita harus ngebantu dia gitu. Terus bersikap ramah terhadap sesama. Di sini seperti sama kayak yang saling menghormati. Jadi kita harus bisa bersikap ramah baik sama yang lebih tua dari kita, sama yang lebih muda dari kita, ataupun yang sepantaran. Oke. Next, itu ada simpatik. Simpatik itu adalah perasaan tertarik kepada orang lain karena kelebihan atau suatu hal sehingga ikut merasakan apa yang dialaminya. Di sini juga simpatik itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya itu, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, jadi simpatik ini jadi kita tuh kayak misalkan ada orang yang sakit gitu. Jadi kalau misalkan teman kita nih ada yang sakit, kita tuh kayak ikut ngerasa sakit juga gitu. Terus kita ngejenguk dia. Di sini ada contoh sikap simpatik, yaitu
menjenguk teman yang sakit. Kalau teman kita sakit, dalam Islam kan dianjurkan sekali untuk menjenguk teman yang sakit. Kemudian memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dan memberikan ucapan selamat kepada yang berhasil. Misalkan teman kalian tuh ada yang lulus, terus ada yang ulang tahun, terus ada yang mendapat penghargaan gitu. Selanjutnya itu ada toleran. Toleran itu tenggang rasa terhadap pendirian orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Sikap toleran ini terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang paling sering terjadi emang ketika kita ada yang non-Islam, terus abis itu jadi kita nggak usah kayak gimana ya, tetap nyuruh dia beribadah gitu, walaupun kita sendiri Islam. Terus di sini ada contoh toleran dalam kehidupan. Yang pertama itu tidak mengganggu lingkungan. Jadi kita menghargai lingkungan di sekitar kita. Jangan berbuat ricuh atau tawuran gitu, berantem, ribut. Terus saling menyayangi antar sesama. Menghargai perbedaan gitu, kayak perbedaan ras, suku, agama. Kemudian tidak membanggakan kelebihan yang kita miliki. Jadi kita sesama muslim itu nggak boleh sombong, terus tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita tuh sebagai seorang muslim harus banget memforsir kata-kata kita terhadap orang lain biar nggak nyakitin perasaannya gitu. Terus tidak menjelek-jelekan kekurangan orang lain. Ini sama kayak yang sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Selanjutnya itu ada hidup rukun. Hidup rukun itu kehidupan yang aman, tentram, dan adanya kerjasama antar anggota masyarakat. Nah, di sini juga ada manfaat hidup rukun. Pertama itu menghasilkan komunikasi yang baik. Jadi, kalau misalkan sesama teman nih, kita harus sering komunikasi, berkabar, gitu. Terus kehidupan yang lebih harmonis. Dari adanya komunikasi, pasti kan kita saling mengetahui gitu satu sama lain, jadi bisa saling membantu. Terus mempererat tali persatuan, menghindari perselisihan, dan memiliki banyak teman tentunya. Oke, sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Oke, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu izin stop share dulu ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh Aida Fitria. Boleh nggak sih, Bu, kita ngucapin hari raya ke agama lain? Apa itu bentuk toleran atau bukan, Bu? Atau justru malah dilarang? Makasih, Bu. Iya, saya jawab ya. Sebenarnya di dalam Islam itu kalau misalkan mengucapkan selamat hari Natal, terus pokoknya yang tidak, maksudnya yang nggak sama gitu sama agama kita, sebenarnya kalau misalkan dalam Islam itu dilarang karena sama aja kita kayak bagian dari mereka gitu. Cuma kalau di Indonesia ini kan toleransinya tinggi ya. Indonesia tuh negara yang toleransinya tuh amat tinggi. Jadi kita cuman bisa kayak toleransi aja gitu sesama teman kita yang mungkin berbeda agama sama kita buat ngucapin kayak gitu. Kayak ya udah sekedar ucapin aja tapi jangan ngikut-ngikutin kayak misalkan ikut pestanya, terus ikut acara-acara yang berhubungan dengan itu. Gitu Aida. Paham? Paham. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu izin Ya, bertanya. Ayo Nabila dulu atau Regita dulu nih? Nabila deh, Bu. Oke. Iya Nabila boleh. Iya nggak apa-apa lewat chat aja. Oke, jadi pertanyaannya itu
Kalau kita lagi puasa, terus ada orang Kristen tidak menghargai kita, makan depan kita itu gimana, Bu? Jadi kayak balik lagi ke materi yang sudah saya jelaskan, lagi-lagi kita harus saling menghormati gitu. Kalau misalkan ada yang, misalkan orang Kristen nih, makan depan kita sedangkan kita lagi puasa, ya udah kita sama-sama saling menghargai aja. Mungkin kan dia emang nggak puasa, berarti kan dia berhak gitu buat makan. Jadi kita kayak ya udah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita masing-masing aja saling menghargai, saling toleransi gitu. Nabila. Oke, Bu, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya Regita. Ya, Ibu, saya Regita izin bertanya, gimana sih Bu caranya supaya kita tuh senantiasa husnuzon gitu sama orang lain? Kasih. Oke. Untuk senantiasa husnuzon, itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing, gimana kita menanggapi apa yang orang lakukan ke kita, misalkan teman kita gimana-gimana nih sama kita, tapi kita tuh selalu berpikir positif aja sama orang tersebut. Jadi semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita menyikapinya negatif, maka itu bakalan membuat kita jadi suudzon. Kalau misalkan kita menyikapinya positif, maka itu akan husnuzon. Jadi berawal dari diri kita sendiri. Gimana kita nanggapin perlakuan orang terhadap kita gitu. Gitu, Regita. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, semuanya sudah bertanya ya. Ibu rasa cukup. Kayaknya semuanya juga udah paham sama materi yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang kemarin sudah dikumpulkan belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas lagi. Kalian kerjakan tugas di halaman 89 mengenai indahnya berakhlak terpuji. Deadline-nya itu dikumpul seminggu setelah pertemuan ini ya. Kumpulnya nanti untuk sistem pengumpulannya nanti bisa via chat pribadi saya aja ya. Itu individu atau kelompok, Bu? Individu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Oke, cukup ya. Baik, karena sudah siang juga, mungkin kalian juga capek ya, lagi puasa, kelas, siang-siang. Jadi cukup sampai sini materi yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dikerjain tugasnya. Semangat puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin live duluan ya. Iya, Bu. Iya, Bu.